Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Madina dari program studi komunikasi dan penyiaran Islam STAIN Majede. Langsung saja saya akan menjawab 5 pertanyaan dari soal bid test yang diberikan oleh dosen pengampu dakwah multimedia. Jadi pertanyaan nomor 1 adalah, sebagian ulama berpendapat bahwa hukum dakwah adalah fardu kifayah dan sebagian yang lain berpendapat bahwa berdakwah itu hukumnya fardu ain. Kemukakan alasan masing-masing dan kemudian jelaskan model dakwah multimedia. Jadi kalau menurut saya pribadi bahwa ada sebagian kelompok ulama yang mengatakan bahwa hukum berdakwah itu fardu kifayah. Kenapa demikian? Karena apabila fardu kifayah ini menjelaskan bahwa apabila telah dilakukan oleh sekelompok orang, beban kewajiban itu gugur dari yang lain. Dan adapun ulama yang lain mengatakan bahwa dakwah itu hukumnya fardu ain, agar setiap muslim dapat berbuat kebaikan, menegakkan agama Islam dan menyampaikan hal-hal kebenaran. Nah, itulah dari segi konteks perbedaan dari keduanya. Nah, sedangkan model dakwah multimedia itu sendiri merupakan model dakwah masa kekinian yang dapat dinikmati oleh semua orang, mulai dari model dakwah statis maupun dinamis. Adapun statis kita bisa kita lihat melalui televisi ataupun film nuansa Islami, terus majalah, koran dan sebagainya. Sedangkan yang dinamis lebih bersifat kepada pelaku atau dai itu sendiri, yang dimana dai yang menentukan kapan dan di mana konten itu akan berjalan dan tentunya memiliki feedback tersendiri. Kita masuk pada pertanyaan nomor 2, bahwa di dalam surah An-Nahl ayat 125 terbagi 3, jelaskan ketiganya beserta contoh masing-masing. Jadi dalam surah An-Nahl itu bunyinya seperti ini: ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izati hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Nah, di situ ada kata bil hikmah, dengan hikmah. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah, dengan baik. Bagaimana caranya kita mengajarkan dengan hal-hal kebaikan, dan kemudian wal mau'izati hasanah, dengan pengajaran yang baik. Bagaimana caranya kita ketika melihat salah seorang tidak mengetahui, kita mengajarinya dengan sesuatu yang yang baik, perkataan baik seperti itu. Nah, kemudian mujadilah, berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Nah, ketika kita melihat seseorang yang mungkin berbeda pemahaman dengan kita, ajaklah dia berdebat tapi dengan cara yang baik, dan jangan mengeluarkan perkataan-perkataan yang bisa menyinggung perasaan orang lain, seperti itu. Kemudian kita masuk dari pertanyaan nomor 3, uraikan secara jelas unsur-unsur dakwah multimedia. Jadi di dalam unsur-unsur dakwah multimedia itu ada terbagi dari 6. Yang pertama itu dai, di mana dai ini adalah orang yang berdakwah. Nah, dan seorang dai ini harus mempunyai wawasan yang luas. Selain itu juga harus memiliki sikap uswatun hasanah atau perlakuan baik kepada seseorang. Kemudian mad'u ini adalah orang yang menerima dari isi dai tersebut, yang menyampaikan informasi kepada mad'u atau penerima. Mad'u ini harus juga dilihat dari segi intelektualnya, apakah mad'u ini berbeda mazhab ataupun berbeda suku dan lain sebagainya. Kemudian madda itu bisa dikatakan sebuah materi yang disampaikan, bisa dari Al-Quran, hadis, ijma, qiyas dan lain sebagainya. Dan kemudian wasilah ini adalah sebuah media apa yang digunakan saat berdakwah, apakah menggunakan media tradisional, modern, ataupun perpaduan dari keduanya. Kemudian ada juga tarikah atau metode yang dijelaskan seperti dalam surah An-Nahl 125, dengan bil hikmah wal mau'izatil hasanah dan mujadilah. Dan kemudian yang terakhir ada asar. Asar ini bisa dalam bentuk efektif, kognitif, atau behavioral. Maksudnya dalam bentuk menerima pesannya, sikapnya setelah mengetahui seperti apa, apakah dia hanya sekedar tahu atau bertindak setelah mengetahuinya. Kemudian pertanyaan nomor 4, jelaskan sistem paradigma dakwah multimedia.
Yang pertama itu sebagai bentuk inovasi dakwah, di mana orang bisa merangkai dengan kreativitas sendiri dalam bentuk imajinasi hingga terbentuk sebuah pesan dakwah. Dan kemudian kedua, sebagai pengguna multimedia dalam wasilah dakwah. Tentunya lebih menarik karena dalam media dapat menciptakan hal-hal baru tentang dakwah. Dan kemudian yang terakhir, khalayak dan mad'u. Tentunya ini lebih penting karena semakin banyak khalayak yang melihat dari hasil karya kita, tentunya akan semakin menarik dan akan banyak orang yang mengikuti hasil-hasil karya tersebut. Nah, apa yang dimaksud dengan strategi dakwah? Identifikasi salah satu permasalahan dakwah di media sosial, kemudian uraikan langkah-langkah strategi solusi pemecahnya. Jadi, strategi dakwah itu sendiri adalah sebuah proses yang dimana proses ini untuk mengatur atau mengarahkan dan menentukan cara dan upaya untuk menghadapi sasaran dakwah dalam situasi dan kondisi tertentu, di mana tujuannya di sini agar apa yang menjadi tujuan dapat tercapai secara maksimal. Dan tentunya dari segi permasalahan dakwah di media, banyak sekali sekarang terjadinya perselisihan antara perbedaan pemahaman ajaran agama Islam. Contohnya seperti wahdah, banyaklah aliran-aliran lain yang ada di luar sana yang terjadi perdebatan dan saling membenarkan ajaran-ajaran tersebut. Nah, menurut saya langkah-langkah dan solusi pemecahnya tentunya bagaimana caranya kita bisa saling bertoleransi, saling menghargai antar sesama dan tidak terjadi percekcokan antara agama satu dengan agama yang lain. Di sini tentunya agar menjaga kedamaian antara sesama muslim itu sendiri, seperti itu. Mungkin cukup sekian dari apa yang saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Minallahi musta'an walidiklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.